Kata etika berasal dari dua kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda artinya. Pertama berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata ethos, yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Sehingga secara umum, etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, 1988, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Etika secara umum dibagi menjadi dua. 1. Etika umum, mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. 2. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin, professio, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Jadi, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat profesi seperti 1. Standar unjuk kerja. 2. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas. 3. Akademik yang bertanggung jawab. 4. Organisasi profesi. 5. Etika dan kode etik profesi. 6. Sistem imbalan. 7. Pengakuan masyarakat. Profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan memadai, yaitu harus adanya keterampilan yang khusus dalam suatu bidang pekerjaan. 2. Suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan, yaitu biasa ahli dalam satu bidang saja. 3. Menuntut kemampuan kinerja intelektual, ialah kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mental berpikir, menalar, serta memecahkan masalah. 4. Mempunyai konsekuen memikul tanggung jawab pribadi secara penuh. 5. Kinerja lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. 6. Ada sanksi jika terdapat pelanggaran. 7. Memiliki kebebasan untuk memberikan judgement. 8. Ada pengakuan dari masyarakat. 9. Memiliki kode etik serta asosiasi profesional. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi juga merupakan konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh, pers dan jurnalistik, engineering, medis atau dokter, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Etika profesi memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. 2. Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. 3. Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Menurut Bertenska, dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan di antaranya. 1. Prinsip tanggung jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. 2. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. 3. Prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. 4. Prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Etika profesi memiliki beberapa manfaat yaitu 1. Meningkatkan tanggung jawab.
Setiap orang yang bekerja secara profesional tentu akan memperhatikan dengan benar bagaimana caranya bekerja. Bila Anda adalah seorang profesional, maka sudah seharusnya Anda bekerja dengan memegang teguh etika yang menyangkut profesionalitas diri. 2. Menekankan prinsip profesionalitas. Etika yang dipegang oleh seorang profesionalitas sudah seharusnya selalu dihargai dan dilakukan serta semakin dikembangkan. Dengan demikian, maka prinsip profesionalitas dikatakan sudah dijalankan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. 3. Menciptakan ketertiban. Dengan menjalankan kode etik profesi ini, maka setiap tenaga kerja akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di suatu perusahaan karena pekerjaan dari masing-masing tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan tertib. 4. Mencegah campur tangan dari pihak lain. Sebuah perusahaan memang sebaiknya mengangkat pegawai dan memberikan rincian tugas yang menjadi kewajibannya. Selain itu, adanya rincian tugas yang jelas akan mengakibatkan seorang pegawai bekerja secara lebih baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. 5. Melindungi hak pekerja. Setiap etika yang diberlakukan di suatu perusahaan secara tidak langsung akan membantu untuk bisa melindungi berbagai hak pekerja. Perlindungan hak pegawai memang merupakan hal yang penting bagi tenaga kerja, terutama menyangkut kesejahteraan hidupnya. Seorang yang memiliki profesi sudah pasti memiliki etika dalam berprofesi dan juga kode etik yang dimilikinya, di mana etika profesi dan kode etik harus dipahami oleh para profesional. Berikut merupakan etika profesi dan kode etik sebagai orang teknik elektro. Kode-kode etik yang harus dimiliki oleh teknik elektro yaitu sebagai berikut. 1. Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. 2. Menghindari konflik interest nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin, dan membukakannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. 3. Akan jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. 4. Menolak sogokan dalam segala bentuknya. 5. Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya. 6. Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi kami. 7. Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan. 8. Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau maksud jahat. 9. Membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Sedangkan, etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang teknik elektro antara lain. 1. Menjaga dan memelihara lingkungan kerja. 2. Mempersiapkan serta menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Mengetahui seluk-beluk permesinan agar tidak menimbulkan kerusakan saat pemakaian. 4. Mampu menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja yang lain. 5. Selalu memperhatikan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku. 6. Selalu mendayagunakan disiplin. 7. Mampu melaksanakan dan menjaga kredibilitas ketika dilimpahkan wewenang oleh atasannya. 8. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja. 9. Bekerja sesuai dengan SOP 10. Membuat laporan kondisi mesin ketika selesai bekerja.